Setiap perjalanan selalu memiliki awal, dan bagi kami, semuanya bermula dari sebuah langkah sederhana. Datang ke tempat yang belum kami kenal, membawa harapan, rasa penasaran, dan cerita yang belum kami tahu bagaimana akhirnya. Kami datang dengan latar belakang, kebiasaan, dan karakter yang berbeda. Namun, untuk beberapa waktu ke depan, kami akan berjalan dalam satu cerita yang sama. Sebelum cerita ini berjalan lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan siapa saja yang akan menjadi bagian di dalamnya. Saya Haikal, saya Kormades. Saya Malika, saya Wakormades. Saya Melda, Saya Nanda, kami Sekretaris. Saya Katarina, saya Bendahara. Saya Daniel. Saya Nana, kami Humas. Saya Gita, Saya Nuha, kami PDD. Saya Fikri, saya Perkap. 10 orang dengan peran yang berbeda dipertemukan dalam satu tempat dan satu tujuan. Mungkin saat itu kami belum tahu seberapa banyak cerita yang akan kami temukan di Desa Benar. Tapi satu hal yang kami tahu, ini adalah awal dari perjalanan kami. Datang ke tempat yang baru tentu membuat kami memiliki banyak hal untuk dipelajari tentang tempatnya, tentang masyarakatnya, dan tentang orang-orang yang nantinya akan menjadi bagian dari perjalanan kami. Maka, langkah pertama kami bukanlah tentang apa yang ingin kami lakukan, tetapi tentang bagaimana kami mengenal. Kami memulai dengan sowan, menyapa, dan memperkenalkan diri kepada mereka yang akan menjadi bagian dari perjalanan kami selama berada di Desa Benar. Kami memulai dari rumah besar tempat desa ini bertumbuh, bertemu dengan kepala desa, dan mendengarkan cerita tentang Desa Benar dari mereka yang mengenalnya lebih dulu. Kemudian, kami mengenal lebih dekat perangkat desa yang akan banyak membantu kami selama menjalankan kegiatan. Langkah kami berlanjut ke setiap dusun. Kerajaan 1, Kerajaan 2, Cebongan, Kadipurwo, Tugu, hingga Karangbalok. Dari satu tempat ke tempat lainnya, kami mulai mengenal wajah-wajah baru, mendengar cerita yang berbeda, dan memahami bahwa Desa Benar bukan sekedar tempat kami tinggal untuk sementara. Kami juga menyapa warga di sekitar posko. Mungkin pertemuan itu sederhana, hanya sebuah sapaan, sebuah percakapan, atau sekedar duduk bersama. Namun, dari hal-hal sederhana itulah jarak perlahan menjadi dekat. Pada akhirnya, kami menyadari satu hal. Tempat yang awalnya terasa asing, perlahan mulai terasa hangat. Bukan karena tempatnya, tetapi karena orang-orang di dalamnya. Dan mungkin disinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Setelah mengenal tempat dan orang-orang di dalamnya, saatnya kami mulai mengambil langkah. Bukan langkah yang besar, bukan pula sesuatu yang sempurna, hanya langkah-langkah kecil yang kami harap dapat memberikan manfaat. Bersama-sama, kami menyusun berbagai program untuk mendukung potensi yang ada di Desa Benar. Kami memulai dari para pelaku UMKM, membantu mereka mengenal pentingnya legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal.
kemudian membawa usaha mereka selangkah lebih dekat dengan dunia digital, mulai dari Google Maps hingga pembuatan kris sebagai bagian dari kemudahan dalam bertransaksi. Kami juga berbagi pengetahuan mengenai tata kelola usaha, tentang pembukuan, tentang pengelolaan sumber daya, dan tentang bagaimana sebuah usaha dapat dikelola dengan lebih baik. Dan melalui rebranding, kami mencoba memberikan wajah baru bagi produk-produk UMKM di Desa Benar. Karena terkadang sebuah perubahan kecil pada sebuah kemasan dapat membuka kesempatan yang lebih besar. Namun cerita pengabdian kami tidak berhenti pada satu program. 10 dari kami dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda membawa langkahnya masing-masing. Ada yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui edukasi pemilihan sampah dan pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos. Ada yang membantu desa melangkah menuju ruang digital melalui pembuatan website desa. Ada yang bagi keterampilan Microsoft Excel dan mengajarkan pencatatan keuangan sederhana. Ada pula yang mengajak masyarakat dan generasi muda untuk semakin mengenal dunia digital melalui Canva. Kami juga hadir melalui edukasi tentang bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan bebas dari perundungan. Melalui olahraga, kami mengajak masyarakat untuk bergerak, tersenyum, dan menjaga kesehatan bersama. Sejarah pun kami hadirkan kembali, agar kisah perjuangan yang pernah ada tidak hilang begitu saja dari ingatan generasi berikutnya. Dan melalui cerita serta kartu bergambar, kami mencoba menumbuhkan keberanian anak-anak untuk berbicara dan berbagi cerita.
Ternyata pengabdian tidak selalu hadir dalam bentuk program yang besar. Kadang ia hadir dalam hal-hal sederhana, dalam menyapa, membantu, belajar, dan hadir bersama masyarakat di tengah keseharian mereka. Hari demi hari, kami mulai menemukan rutinitas baru. Rutinitas yang awalnya terasa asing, namun perlahan menjadi bagian dari keseharian kami. Kami belajar tentang kepedulian melalui kegiatan posyandu. Bertemu dengan ibu dan anak, membantu kegiatan, dan melihat bagaimana masyarakat saling menjaga satu sama lain. Di sore hari, kami bertemu dengan anak-anak di TPQ, mengajar, bermain, dan sesekali ikut tertawa bersama mereka. Di tempat lain, kami kembali menjadi anak-anak untuk sesaat, bermain, belajar, dan melihat dunia dari kesederhanaan mereka. Bersama ibu-ibu PKK, kami menemukan cerita lain tentang kebersamaan, tentang bekerja sama, saling membantu, dan saling menguatkan. Di tengah masyarakat, kami juga belajar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Maka kami turun tangan, bergotong royong, dan menyelesaikan semuanya bersama-sama. Dalam pengajian, kami kembali belajar bahwa kebersamaan tidak hanya hadir dalam kegiatan, tetapi juga dalam doa dan harapan. Dan ketika bulan kemerdekaan tiba, suasana desa benar berubah menjadi lebih meriah. Tawa, sorak, dan semangat kebersamaan mengisi hari-hari kami. Untuk sesaat, kami lupa bahwa kami hanya datang untuk tinggal sementara. Karena di tengah semua kesederhanaan itu, kami mulai merasa seperti bagian dari sebuah rumah. Di antara begitu banyak kegiatan, ternyata ada hal-hal sederhana yang justru paling sulit untuk dilupakan. Bukan tentang program kerja, bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kami lakukan, tetapi tentang waktu yang kami habiskan bersama, tentang obrolan-obrolan kecil yang awalnya tidak kami rencanakan, tentang candaan yang muncul begitu saja, tentang tawa yang memenuhi hari-hari kami. Mungkin saat ini semuanya terasa seperti hari biasa. Namun, suatu hari nanti, kami mungkin akan merindukan hal-hal sederhana ini. Karena beberapa tawa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang selalu ingin kita ulang. Tak terasa, perjalanan yang kami mulai kini telah sampai di penghujung cerita. Kami datang sebagai orang asing dan pulang membawa begitu banyak kenangan. Sampai jumpa, Desa Bener. Bukan selamat tinggal, hanya sampai kita bertemu kembali. Saya Kormades, saya pamit. Saya Wakormades, saya pamit. Kami sekretaris, kami pamit. Saya bendahara, saya pamit. Kami humas, kami pamit. Kami BDD, kami pamit. Saya Perkap, saya pamit. Bagaikan kemarau yang
panjang. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Usap pelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah, kita akan bertemu di ruang. Giat 16 Desa Bener kami